warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Lisbiadi Syaida, kelas 22 4A01, jurusan Administrasi Bisnis, NIM 221803334. Saya kuliah di Universitas Bina Sarana Informatika. Oke, di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang prosedur penanganan surat. Apa sih itu surat? Surat itu adalah media komunikasi berisi bermacam keterangan tertulis yang tujuannya disampaikan untuk pihak lain yang membutuhkannya, baik berupa informasi maupun untuk mendapatkan pengertian atau untuk menghasilkan kerjasama dari kedua belah pihak. Nah, terus ada proses pengelolaan surat. Proses pengelolaan surat merupakan kegiatan menerima, mencatat, menyerahkan, dan mendistribusikan serta memproses lebih lanjut dan menyimpan surat sesuai dengan prosedur yang ada. Terus apa aja sih prosedur penanganan surat masuk sistem buku agenda? Yang pertama yaitu penerimaan surat. Penerimaan surat dapat dilakukan oleh mereka yang biasanya bekerja di bagian depan kantor atau front office seperti satpam dan resepsionis. Yang kedua ada penyortiran surat. Setelah surat diterima dari resepsionis, selanjutnya surat dipisahkan berdasarkan alamat yang dituju. Yang ketiga adalah pencatatan surat. Pencatatan surat dilakukan dengan menggunakan buku agenda supaya petugas dapat mengetahui nih surat tersebut itu merupakan surat dinas biasa, penting atau rahasia. Nah, terus yang ketiga ada pengarahan surat. Pengarahan surat adalah menentukan siapa saja yang selanjutnya akan memproses surat berkaitan dengan permasalahan suratnya. Terus yang kelima ada penyampaian surat. Jika pimpinan sudah menulis instruksinya di lembar disposisi, maka surat tersebut lembar disposisinya diberikan kepada orang yang ditujukan oleh pimpinan yang telah ditulis di lembar disposisinya. Dan yang terakhir ada penyimpanan surat. Jika surat sudah selesai diproses, maka surat asli harus diserahkan kepada bagian sistem usaha untuk disimpan dengan menggunakan sistem penyimpanan tertentu seperti sistem abjad, sistem subjek, sistem wilayah, sistem tanggal, atau sistem nomor. Nah, di sini juga ada jenis-jenis buku agenda. Buku agenda yang pertama itu ada buku agenda tunggal atau campuran. Buku agenda yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar sekaligus berurutan pada tiap halamannya. Yang kedua ada buku agenda berpasangan. Buku agenda yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk di halaman sebelah kiri dan surat keluarnya di halaman sebelah kanan. Atau sebaliknya sesuai dengan nomor sendiri-sendiri. Dan yang terakhir ada buku agenda kembar. Buku agenda yang dipergunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar disediakan buku sendiri-sendiri. Nah, di sini aku bakal ngasih contoh tentang buku agenda kembar. Nah, di sini kita buat kolomnya. Kolom tersebut itu yang berisikan tentang nomor, terus tanggal, nomor agenda, diterima dari, terus dikirim kepada, lampiran, perihal, diteruskan kepada, dan keterangan. Ini aku mau ngasih yang pertama. Kita lihat dulu nih di suratnya, misalkan tanggal 10. Nah, berarti di buku agenda kembarnya itu kita tulis tanggal kirimnya ya, soalnya kan kalau kita ngirim surat kayaknya nggak mungkin hari itu juga bakal sampai. Jadi kita nulisnya pas si surat itu datang.
Misalkan kan di suratnya tanggal 10 dikirimnya. Berarti kan diterimanya bisa tanggal 11, 12, 13 dan selanjutnya. Nah, di sini aku ngisinya tanggal 12 lusanya. 12 Januari 2020. Nah, nomor agendanya itu M-001. M itu adalah surat masuk. Nah, terus terima dari, karena kita surat masuk ya, maksudnya jadi kita mengirimkan surat dari PTA. Contohnya itu PT Maju Jaya PT Maju Jaya Sejahtera. Terus dikirim kepadanya kosong, terus lampirannya juga kosong. Nah, perihalnya itu kita lihat nih di suratnya, tentang apa sih isi suratnya. Nah, di sini saya akan ngasih contoh tentang permintaan penawaran. Nah, diteruskan kepadanya itu kosong. Keterangannya adalah PT BSI menerima kalau surat masuk, menerima surat masuk dari PT Maju Jaya Sejahtera perihal tentang permintaan penawaran. Surat dikirim pada tanggal surat diterima pada tanggal 12 Januari 2020. Nah, yang kedua, karena saya membuat pada tanggal 25 Januari 2020, maka saya di sini menulisnya 27 Januari 2020. Lusanya lagi. Terus nomor agendanya adalah K-001. Karena kan itu surat keluar ya. Terus diterima darinya itu kan kosong. Terus dikirim kepadanya pada PT BSI. Nah, lampirannya kosong, perihalnya tentang pemesanan barang. Nah, terus diteruskan kepadanya itu kosong. Nah, keterangannya yaitu PT BSI mengirim surat ke PT Mulia Kencana perihal tentang pemesanan produk. Nah, surat dibuat pada tanggal 27 Januari 2020. Mungkin itu saja sih yang bisa dapat saya sampaikan, contoh-contohnya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.